Shiji terus memberikan informasi kepada para penyintas jika zombie tsunami akan segera melewati area Kansas yang kemungkinan akan menghancurkan segala yang zombie tsunami lewati. Shiji yang tidak ingin gila mulai menjalankan aktivitas dengan bersenang-senang. Ia sadar ia yang sudah lama tidak memiliki teman berbincang mencoba terus menjaga kewarasannya agar tetap aman. Tak lupa juga, Shiji selalu mengecek oksigen yang ia miliki untuk membuatnya bisa bernafas lega. Hingga tiba-tiba, alarm radar oksigen muncul dengan disertai seseorang yang mencoba meretas Shiji. Bahkan kini, sebuah tayangan lalu muncul mengenai meteor terjatuh, di mana ledakannya pun dirasakan oleh Shiji karena jatuhnya sangat dekat dengan area markasnya. Shiji lalu kini berusaha mengecek tentang apa yang terjadi, bahkan secara mengejutkannya, ada jejak darah yang masuk area markas, begitu juga pintu sudah terbuka secara sendirinya. Rupa-rupanya, ia adalah seorang astronot yang jatuh di sekitarnya. Meski pada awalnya Shiji sangat panik melihat sang pria yang mencoba membuat Shiji tenang, namun karena Shiji pun merasa membutuhkan teman, Shiji mulai menyambut sang pria dengan sangat baik. Pria tersebut bernama Yuri. Bahkan sejak kehadiran Yuri, Shiji benar-benar tidak kesepian lagi. Shiji sendiri mengklaim ia memiliki persediaan makanan, air, dan juga sistem keamanan tingkat tinggi yang mungkin akan membuatnya bertahan selama beberapa dekade ke depan. Jadi apa yang Yuri khawatirkan jika terus berada di markas ini? Shiji coba jelaskan jika mereka pastinya akan hidup aman, tentram, dan juga damai. Tidak seperti di luar sana yang kemungkinan hanya berkutat dan bersinggungan dengan para zombie. Namun di tengah bersenang-senang, secara tiba-tiba Yuri memperhatikan sisa oksigen yang Shiji miliki telah habis. Namun sejauh ini ia tidak mengerti dan bahkan Yuri mengetahui nama Shiji yaitu Simon tanpa sedikit pun ia memberitahu. Namun seiring berjalannya waktu, Shiji mulai tidak nyaman dengan kehadiran dari Yuri. Shiji lalu mencari tahu terkait Yuri dan luar angkasa. Shiji benar-benar mulai merasa jika Yuri adalah ancaman. Karena gelagat Yuri sangat aneh, jadi ia berusaha berhati-hati sekarang. Dengan pistol yang sudah terisi penuh, Shiji mendapati Yuri yang sudah memakai pakaian astronotnya kembali dengan berspekulasi udara di sini sudah tidak aman. Namun entahlah, benar dugaan dari Shiji, di mana mereka pun kini mulai terlibat aksi dagang. Shiji mulai memberikan beberapa pertanyaan siapakah Yuri dan mengapa semenjak kedatangannya anjingnya tidak kunjung bangun. Apakah Yuri telah meracuni Dog? Semua itu sangat membingungkan hingga tiba-tiba Yuri bangkit dan mulai mengancam Shiji, di mana Yuri mencoba membuat Simon sadar terkait apa yang sedang ia alami, namun Shiji yang tidak mengerti terus dipaksa mengerti oleh Yuri jika ia sedang tidak baik-baik saja. Sampai suatu ketika Yuri mulai mencekik Shiji untuk membuatnya mengerti ketika ia tidak bisa bernafas karena tidak adanya oksigen. Hal itu pun membuat Shiji yang paham mulai berjalan keluar markas membawa Dog untuk membuka gerbang dan kembali mendapatkan oksigen. Dan sejak itu, ia bisa kembali bernafas dan Dog pun kini mulai kembali bangun. Sehingga setelah kejadian itu, Shiji mulai sadar apa yang ia alami bersama dengan Yuri hanyalah halusinasi belaka. Tapi entahlah berkat halusinasi Shiji terkait adanya Yuri, ia sadar jika markas yang sedang ia tinggali tidak ada oksigen dan ia bisa lebih berhati-hati lagi untuk kedepannya. Saking panasnya dan persediaan air mulai menipis, para kelompok mulai merasa kelelahan karena tidak kunjung mendapatkan minum. Namun di tengah rasa lelah yang mereka alami secara mencengangkan, kelompok kini mulai melihat tsunami zombie yang mulai mendekat. Meski mereka sudah tidak bisa bergerak kembali, namun karena tidak ada pilihan mereka mencoba melipir ke sebuah tempat bersembunyi. Para zombie benar-benar datang dengan jumlah yang cukup banyak. Setelah 3 hari tanpa air, para kelompok benar-benar kelelahan, tapi tidak dengan Murphy semenjak ia digigit zombie. Tubuhnya selalu kuat meski tanpa santapan. Akibat para zombie terus berusaha mendobrak area mereka, ruangan yang tidak lagi aman, membuat mereka mulai berkemas. Mereka rupa-rupanya berada di sebuah kamar penyimpanan mayat, hingga ketika para zombie mulai datang dengan jumlah yang tidak terhitung, Murphy mulai merasa penasaran kemana para zombie akan pergi. Para zombie kian memadati area depan ruangan ini, sehingga karena tidak ada pilihan, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan penyimpanan untuk terhindar dari para zombie. Meski hal ini tidak ingin mereka lakukan, tapi berhubung karena ini satu-satunya jalan yang harus mereka coba, beberapa kelompok mulai satu persatu masuk ke dalam lemari mayat. Namun ketika giliran Warren akan masuk, semua lemari sudah penuh, dan Murphy mulai membuat Warren tenang jika ia bisa menjaga Warren dengan sebuah kantung mayat. Hingga setelah semua masuk ke area tempat aman, Murphy yang dianggap sama oleh para zombie mulai keluar dari ruangan meninggalkan para kelompok.
Murphy mencoba mencari tahu kemanakah mereka pergi dan sebanyak apa tsunami zombie ini. Namun sejauh mata memandang, ia tidak kunjung melihat ujungnya. Murphy yang kini mendapati tanda dari kilauan yang seakan-akan ada penyintas, mencoba mendatangi area sekitar di mana ia mendapati satu ibu dan juga sang anak. Para kelompok yang terjebak di dalam ruangan mengerikan mulai mendapati kepanikan masing-masing. Apalagi ruangan yang sempit membuat salah satu yang baru bergabung dengan Doc mulai cemas karena ia tidak bisa bernafas. Murphy yang datang ke area sang ibu dan juga sang anak dengan tega malah merampas semua persediaan yang mereka punya. Ibu dari sang anak mulai menangis, sementara Murphy yang tahu zombie yang ada di depan adalah suami dari mereka mulai mengarahkan zombie tersebut masuk. Sementara itu, Warren yang mulai cemas karena satu zombie mulai mengetahuinya sangat beruntung ketika Murphy datang, lalu ia mengusir zombie tersebut untuk kemudian memberikannya kabar jika para zombie sudah pergi. Lalu Murphy kini berbicara jika ia mendapatkan sebuah air dari satu keluarga yang sudah mati. Semua kelompok sangat senang dan mulai berterima kasih kepada Murphy. Semua kelompok membicarakan Murphy. Karena berkat Murphy mereka bisa bersantap hidangan lezat dan kembali melanjutkan hidup tanpa yang mereka tahu jika Murphy sebenarnya telah merampas kehidupan dua orang hanya demi kelompoknya. Eddie dan Meg yang terpisah dengan kelompok kini terus melakukan perjalanan dengan motor sampai tidak tahu arah. Hingga Eddie yang merasa lelah pun meminta Meg untuk berkemah karena mereka sudah berjalan selama 3 hari namun tidak kunjung bertemu dengan kelompok. Meg lagi-lagi mengajak Eddie untuk menyerah, untuk tidak bergabung dengan Warren dan lain-lain karena mereka memiliki keinginan yang mesti mereka gapai bersama-sama. Namun entahlah, Eddie yang merasa sudah berhutang nyawa pun tetap ingin terus mencari kelompok. Sepanjang waktu mereka pun terus melakukan perjalanan sampai bahan bakar dari motor habis dan mereka terpaksa singgah di sebuah lahan kosong yang kemungkinan aman. Dalam ingatannya, Eddie terus memikirkan sebuah hal yang mungkin lupa tapi pernah terjadi. Entah apa bayangan yang ada di pikirannya, yang jelas ia tidak mengetahui hal itu untuk saat ini. Sampai untuk yang pertama kalinya, Meg yang terus menanyakan terkait apa yang terjadi pun membuat Eddie mulai jujur tentang sebuah kilasan yang terus berulang-ulang, seperti dia memasuki sebuah ruangan gelap dan berkelahi dengan zombie. Dalam sesi ini mereka pun terus membicarakan tentang hidup mereka masing-masing. Sampai Eddie di sini pun merasa mereka tidaklah cocok karena banyak perbedaan yang mungkin tak akan membuat mereka sama. Sehingga Meg yang tidak ingin mereka terus membicarakan hal menyakitkan pun, Meg memutuskan untuk tidur. Namun sialnya ia kini terbangun dengan teriakan Eddie. Meg berusaha mencari Eddie. Sampai ia pun berpapasan dengan mayat zombie-zombie yang baru dihabisi. Bahkan ia bertemu dengan satu zombie dengan tongkat miliknya. Lalu ketika berusaha melawan, Meg harus tertimpa sebuah batu besar bahkan digigit oleh zombie. Namun untungnya itu adalah sebuah mimpi buruk. Namun lagi-lagi setelah terbangun, Meg mendengar teriakan Eddie kembali. Meg yang memutuskan untuk mencari lagi-lagi harus bertemu dengan mayat zombie dan juga zombie yang berada di mimpinya. Hingga ketika Meg berusaha melawan, Meg harus tertusuk sebuah pipa dan tergigit. Namun lagi-lagi itu hanyalah sebuah mimpi. Semua hal yang Meg lakukan selalu berulang-ulang. Namun ujung-ujungnya ia selalu tewas dan terbangun kembali dari tidur. Semua itu terus berlangsung selama berulang-ulang dengan diawali oleh teriakan Eddie dan diakhiri dengan tewasnya Meg ketika digigit oleh zombie. Sampai ketika terbangun, Meg yang kini melihat Eddie mulai menjelaskan sebuah mimpi yang terus-terusan berulang. Hal itu membuatnya sangat tidak karuan. Tidak mengerti maksud dari mimpi itu seperti apa, tapi yang pasti hal itu terasa nyata bagi Meg. Hingga ketika tengah menjelaskan, suatu erangan zombie kini terdengar. Meg terus mencoba mencari-cari apa yang tengah terus berulang-ulang di mimpinya, sampai ia yang menjelajahi pun sedikit bingung karena apa yang ia lihat di mimpi tidak sama sekali tampak ketika menjelaskan kepada Eddie. Semua ini semakin membingungkan. Meg yang menyusuri sebuah tempat yang menjadi mimpi terakhir zombie tersebut membunuhnya, membuat Eddie penasaran apa yang ada di balik pintu tersebut. Eddie yang berusaha meyakinkan Meg untuk tidak takut karena itu hanyalah sebuah mimpi buruk, harus menelan kenyataan pelik. Ketika secara tiba-tiba zombie dalam mimpinya datang dan mulai menggigit Eddie, Meg benar-benar tidak terkendali. Ia sangat marah, dan untuk ini Meg berhasil menghabisi zombie tersebut. Meski begitu, Meg tidak bisa menyelamatkan sang kekasih yang kini mulai sekarat. Akan tetapi lagi-lagi itu hanyalah sebuah mimpi, dan Meg mulai terbangun dengan raut wajah yang sudah terbiasa menghadapi ini. Kali ini zombie tersebut tidak menyerang. Bahkan ketika Meg menghampiri sebuah ruangan, ia melihat salah satu anak yang terluka dan Meg harus berhadapan dengan zombie tersebut sampai Meg berhasil mengalahkannya. Namun semua peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang tersebut membuat Meg mulai menyadari ada suatu hal semacam sebuah trauma. Jadi Meg mencoba menanyakan sebuah kalung Eddie di mana ia mendapatkannya. Hingga secara tiba-tiba scene kembali berputar.
Tapi kini yang berlari adalah Eddie, di mana Eddie berusaha melawan zombie yang terus muncul di mimpi Meg, hingga ketika Eddie menghampiri sebuah ruangan dengan sebuah gambaran seorang anak yang terluka. Secara tiba-tiba, satu zombie wanita pun kini datang yang membuat Eddie berusaha melawannya, dan disitulah Eddie mendapatkan kalung tersebut. Beberapa waktu kemudian, Meg kini terbangun dari tidur di sebuah ladang lepas, di mana ia pun sangat terkejut ketika mendengar Eddie menangis, di mana mimpi tersebut rupa-rupanya adalah sebuah rasa bersalah dari Eddie yang telah membunuh sang ibu yang telah menjadi zombie. Bahkan ia yang tidak mengingat hal itu pun tampaknya berusaha meminta maaf kepada Meg, karena ia pikir kilasan balik mengenai rasa trauma yang terus terputar di kepalanya adalah Meg. Kembali di Northern Light, Shiji kini terus memantau mengenai tsunami zombie yang terus berjalan tanpa berhenti. Sementara para kelompok yang berhasil terbebas dari tsunami zombie, kini berusaha mendatangi sebuah kota kecil bernama Edgemont untuk bermalam dengan panduan Warren menggunakan peta. Namun yang mereka dapati bukanlah rumah, melainkan ini adalah sebuah pabrik dengan zombie yang berlumuran cairan aneh, sampai 2 orang manusia kini datang membantu dengan arahan agar mereka tidak menyentuh zombie tersebut karena mereka tercemar sebuah radioaktif. Rupa-rupanya, mereka berada di kawasan sebuah pabrik yang bertenaga nuklir. Beruntunglah berkat 2 orang tersebut mereka bisa terselamatkan oleh apa yang mereka tidak ketahui. Mereka berdua rupa-rupanya adalah satu keluarga, sang pria bernama Wilbur dan sang putri bernama Amelia. Wilbur tampaknya tidak sehat karena sudah terpapar radiasi yang cukup parah. Maksud hati ingin mencari tempat untuk bermalam, kelompok Warren pastinya harus ikut serta ke dalam sebuah rencana dari Wilbur untuk menghentikan inti reaktor yang meleleh. Karena jika mereka tidak membantu untuk mengatasi ledakan tersebut akan berimbas sepanjang 300 mil dan hal itu pun akan melelehkan mereka semua. Jadi tidak ada cara lain untuk pergi. Selain tidak ada jalan lain untuk pergi, mungkin dengan meledaknya nuklir akan membuat seluruh kota ini sepanjang 300 mil tidak bisa ditinggali selama 1000 tahun. Jadi selagi memiliki waktu ia akan mencobanya. Dengan penjelasan tersebut, Warren yang tidak ingin keselamatan Murphy dalam bahaya dengan segera membantu Wilbur dan juga sang putri untuk menghentikan reaktor ini. Warren ditugaskan untuk membuka para zombie yang mungkin akan menghentikan tugas mereka, sementara Wilbur sendiri yang akan bertindak. Sebenarnya, Wilbur memiliki pesawat yang mungkin bisa membawa mereka pergi. Namun karena pesawat tersebut hanya bisa dipakai 1 orang, hanya inilah yang bisa mereka lakukan. Dengan jalan terpapar karena telah terpapar radiasi yang cukup tinggi, Wilbur berusaha melakukan tugasnya untuk bisa menghentikan reaktor sebelum mencair. Waktu mereka berada di sini sangat singkat karena mereka tidak menggunakan pakaian pelindung. Jadi setelah mengantarkan Wilbur ke lokasi inti, Warren mulai kembali dengan menunggu Wilbur yang kini tengah bertugas. Beberapa waktu kemudian, Wilbur kini kembali dengan ucapan jika ia telah gagal dan ia pun menjadi zombie. Sesuai apa yang sudah dikatakan, meski mereka berlari sekencang mungkin, mereka masih berada di zona ledakan. Tidak ada cara lain yang bisa mereka lakukan untuk ini, namun Amelia mengenal satu orang yang mungkin bisa menghentikan nuklir tersebut, karena ia adalah rekan kerja dari sang ayah yang memilih pensiun dini bernama Homer. Dalam pencarian mencari seorang pria bernama Homer, kelompok mulai kembali terbagi karena untuk mencapai rumah Homer banyak sekali jebakan yang telah terpasang. Meski pertemuan pertama mereka kurang berkesan, tapi Homer mulai menerima mereka. Sebenarnya Homer tidak peduli jika nuklir tersebut meledak karena ia sudah pasrah. Namun Warren yang ingin tetap hidup berusaha membuat Homer ingin membantu sampai akhirnya Homer sepakat akan menghentikan lelehan nuklir yang mungkin bisa ia lakukan sebelum terlambat. Homer meminta seseorang yang bisa membantunya menjalankan hal ini karena baju pelindung yang ia miliki hanya 2. Dan Tenkei menawarkan diri untuk bisa membantu Homer menjalankan ini. Mereka dengan cepat tiba di ruangan kontrol. Namun karena ada sebuah masalah yang tidak bisa diatasi di ruangan kontrol, Homer menggunakan mobil remote untuk mengatasi ini. Namun hal itu sia-sia karena para zombie menyadarinya. Jadi karena rencana pertama mereka kini gagal, Homer kini berusaha menjalankan rencana kedua dengan mereka membawa baju pelindung khusus yang lebih tebal agar bisa mencapai area reaktor secara manual. Berhubung rencana ini masih 50-50 untuk berhasil atau tidak, demi berjaga-jaga keselamatan Murphy, Amelia diarahkan untuk membawa Murphy sejauh mungkin menghindari tempat ini kemanapun itu, karena ia sangat berharga. Meski pada awalnya Amelia menolak karena bahan bakar pesawatnya terbatas, namun Homer yang memiliki beberapa botol alkohol membuat Warren yakin jika alkohol tersebut bisa mengganti bahan bakar mereka. Homer, Cassandra, dan Doc kini mulai bersiap menjalankan misi, sementara Warren kini berusaha membantu penerbangan sebaik mungkin untuk keselamatan Murphy. Ya, walau lagi-lagi Murphy sedikit menyebalkan karena ia tidak pernah membantu dan hanya bisa menggerutu. Tapi entahlah karena Murphy sangat berharga,
Warren sangat mewanti-wanti Murphy agar ia tetap baik-baik saja dan selamat. Bahkan Murphy pun menyemangati Warren untuk misi ini. Waktu penerbangan pun kini dilakukan. Amelia kini berhasil membawa Murphy terbang dan menjauh dari tempat ini. Namun sial, belum terbang selama 10 menit, pesawat yang mereka kendarai harus terjatuh karena adanya kegagalan malfungsi. Syukurlah akibat tragedi tersebut Murphy masih bisa terselamatkan, namun Amelia sudah menjadi zombie karena tertancap sebuah besi. Namun ketika hendak memberikan pengampunan kepada Amelia, Murphy merasa sangat aneh, karena Amelia bisa mengikuti seluruh gerakannya, bahkan Amelia pun terus mengikutinya. Seusainya mengantarkan Murphy, Warren kini mencoba menghubungi Doc untuk perkembangan misi mereka. Bahkan ketika ia akan membantu, Doc mengarahkan Warren untuk menunggu di luar, jadi ia mulai menyiapkan kendaraan untuk bisa membawa mereka pergi. Doc dan Cassandra kini harus terpisah karena mereka memakai baju pelindung seada-adanya. Sementara 10K yang ingin terus membantu Homer mulai bergegas, namun sialnya baju dari Homer robek. Hal itu membuat 10K sedih karena Homer persis sekali seperti ayahnya. 10K kini mulai menurunkan Homer untuk bisa mencapai tiang pendingin untuk mendinginkan reaktor. Sebelum mengakhiri ini, Homer berpesan kepada 10K untuk menembaknya sebelum ia pergi, karena ia tidak ingin menjadi salah satu dari zombie. Namun karena 10K enggan menembak, Homer kini mulai melepaskan dirinya ke dalam reaktor dan melelehkan diri. Sementara itu, Murphy yang terus berjalan tidak tentu arah setelah terlibat kecelakaan pesawat, kini mulai menggerutu tidak terima akan nasib yang ia dapati saat ini, bahkan Amelia terus mengikutinya. 10K benar-benar emosi tidak terima akan nasib dari Homer, namun hal itu ditenangkan oleh Doc, karena ia dan juga Homer sudah berusaha menyelamatkan mereka. Lalu ketika hendak pergi dan bingung harus kemana karena mereka sudah kehilangan Murphy, secara tiba-tiba, Murphy dengan ucapan-ucapan kacaunya kini datang. Hal itu membuat kelompok bingung. Lalu ketika kelompok akan mengampuni Amelia dengan menembak, Murphy menghentikan hal itu karena ia merasa Amelia sangat berbeda.